maksudnya jutaan tahun yang lalu manusia itu asalnya bukan manusia, tapi berasal dari bangsa kera atau sejenis kera, semacam simpanse gitu. Bagi kita, jangankan misalnya melalui ayat yang tadi bahwa manusia itu adalah keturunan dari Nabi Adam. Nah, bahkan akal kita pun akan menganggap anehnya, Pak, kalau manusia yang hidup di muka bumi ini dulunya adalah bukan manusia. Bapak, Ibu sekarang monyet masih ada nggak, Bu? Kera masih banyak, Pak? Nah, kalau sekarang kera masih banyak, kera yang hidup sekarang turunan siapa, Pak? Turunan kera. Kalau kera turunan kera, kan kera dulu sudah berubah menjadi manusia. Nah, itu tidak rasionalnya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa dari dulu juga yang namanya manusia adalah turunan bangsa manusia. Allah menyebutnya Bani Adam di Al-Quran. Dan yang namanya monyetnya, Pak, dari dulunya juga tetap monyet itu turunan bangsa monyet, disebutnya Bani monyet. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrah dan iradahnya serta begitu banyak limpahan nikmat yang Allah berikan, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk terus senantiasa melaksanakan salah satu kewajibannya, yakni talabul ilmi, tentunya dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan kajian Ahad di pagi hari ini, kami dari DKM Abu Bakar Asy-Siddiq mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal kita di bulan Ramadan kemarin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan catatan amal soleh bagi kita semua. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan kajian Ahad kali ini insyaallah kita akan melanjutkan tadarus kita, pembelajaran kita untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan Ustaz Isa Ansari, yang mana alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua. Insyaallah tema yang akan kita bahas di kajian ini adalah terkait manusia memang pelupa. Mudah-mudahan dapat menjadi pembelajaran bagi kita dan tentunya kita dapat mengambil hikmah dan untuk pengamalan kita di kehidupan kita selanjutnya. Maka dari itu, ya teman sekalian, sebelum kajian dimulai, kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang masih berada di area parkir atau di luar ruangan masjid untuk bersegera memasuki ruangan masjid, karena masih tersedia tempat yang kosong di dalam masjid. Dan untuk kita semua, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan saya sampaikan, yang insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kajian kita mulai. Pada Ustaz dipersilakan. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hadirin hadirat ikhwatu iman, para bapak, para ibu sekalian, jamaah
Jihad Masjid Abu Bakar yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita semua masih diberi kekuatan, kenikmatan, kesehatan, juga panjang umur ya. Dan kita masih bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan ini untuk berkumpul di majelis ilmu ya. Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kajian ini, mudah-mudahan hadirnya kita semua di tempat ini bisa menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan nikmat, rahmat dan barokah untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung ke materi kajian. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran banyak mengungkap istilah-istilah untuk menyebutkan makhluk sabangsaning manusia seperti kita ini. Yang pertama, Allah menyebut manusia dalam Al-Quran itu dengan istilah Bani Adam. Ayatnya banyaknya, Bu. Di surat Al-A'raf itu ada terulang sampai 5 kali. Ayat 26, ayat 27, ayat 31, ayat 35 dan ayat 172. Ya Bani Adama qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Ya Bani Adama la yaftinanakum syaitan. Ya Bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjid dan sebagainya. Ada juga di surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Ada juga di surat Yasin ayat 60, alam ahad ilaikum ya Bani Adam. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kita manusia dengan istilah Bani Adam, Bani Adam itu secara bahasa artinya adalah anak keturunan Adam. Bani itu anak keturunan. Nah, lebaran kemarin banyak reuni bani-banian ya. Nah, itu anak turunan, anak incu. Nah, itu. Nah, kalau Allah menyebut manusia dengan istilah Bani Adam, kenapa? Nah, karena memang semua umat manusia yang hidup di muka bumi ini, mulai dari anak-anak Nabi Adam yang pertama dulu sampai manusia yang hidup nanti di akhir zaman, semua manusia itu adalah merupakan keturunan dari Nabi Adam. Nah, makanya bagi kita Pak, ayat ini bisa menjadi dalil ya, yang nanti akan mengkanter pendapat yang pernah menyebutkan bahwa manusia itu asalnya bukan turunan manusia, tapi turunan siapa? Menyot ya. Iya. Setuju Pak? Nah, misalnya Charles Darwin, seorang ilmuwan asal Austria, dengan teori evolusinya menyatakan bahwa manusia yang hidup di muka bumi ini dulunya jutaan tahun yang lalu, Pak. Nah, kalau masih di atas kita, ibu bapak kita, kakek nenek kita, terus uyut-uyut kitanya, Pak. Di atas uyut apa? Bau dan sebagainya. Nah, itu ribuan tahun masih manusia seperti kita. Nah, tapi yang dimaksudnya jutaan tahun yang lalunya, manusia itu asalnya bukan manusia, tapi berasal dari bangsa kera atau sejenis keranya, semacam simpanse gitu. Yang berubah secara sedikit demi sedikit, berevolusi dari kera menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu ikhwatu iman, bagi kita jangankan misalnya melalui ayat yang tadi bahwa manusia itu adalah keturunan dari Nabi Adam, yang kita yakin benarnya firman Allah itu. Nah, ternyata memang di kalangan ilmuwan sendiri banyak yang tidak sepakat dengan pendapat evolusinya Darwin itu. Nah, bahkan akal kita pun ya akan menganggap anehnya, Pak, kalau manusia yang hidup di muka bumi ini dulunya adalah bukan manusia, tapi monyet atau kera yang berevolusi, berubah sedikit demi sedikit dari kera menjadi manusia. Itu rasional, Pak, itu. Tidak rasionalnya di mana? Bapak Ibu sekarang monyet masih ada nggak, Bu? Kera masih banyak, Pak? Nah, kalau sekarang kera masih banyak, kera yang hidup sekarang turunan siapa, Pak? Turunan keranya. Kalau kera turunan kera, kan kera dulu sudah berubah menjadi
manusia. Nah, itu tidak rasionalnya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa dari dulu juga yang namanya manusia adalah turunan bangsa manusia. Allah menyebutnya Bani Adam di Al-Quran. Dan yang namanya monyetnya, Pak, dari dulunya juga tetap monyet itu turunan bangsa monyet. Disebutnya Bani monyetnya. Nah, itu satu, Bani Adam manusia. Yang kedua, Allah nyebut manusia dalam Al-Quran dengan istilah al-bashar. Di surat Al-Kahfi ayat terakhir, Qul innama ana basyarun mislukum. Katakan olehmu Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah basyarun, manusia biasa seperti kalian. Di surat Al-Imran ayat 47 ada perkataan Siti Maryam ketika beliau mendapatkan informasi dari Allah bahwa Maryam akan mendapatkan keturunan. Nah, ketika Siti Maryam, Pak, mendapatkan informasi bahwa beliau akan mendapatkan keturunan, pertama bukan bergembira, malah merasa heran dan khawatir. Kenapa? Karena dia seorang wanita, bagaimana bisa hamil padahal tidak pernah menikah. Kata Siti Maryam, ana yakunu li walad walam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin aku akan memiliki seorang anak walam yamsasni bashar, padahal tidak pernah ada basharun, seorang manusia pun, maksudnya laki-laki yang menyentuh diriku seorang pun, kata Siti Maryam. Nah, bashar itu manusia. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, kalau Allah menyebut manusia di Al-Quran dengan istilah al-bashar, bashar itu arti asalnya Pak, kulit. Ya Bu, kulit nih, skin. Nah, itu. Nah, kenapa manusia disebut bashar? Karena manusia itu makhluk yang tampak jelas kulitnya. Nah, itu. Nah, kan kita manusia kalau dibandingkan dengan binatang, ya, tampilan luarnya beda, Pak. Ya. Kita mah manusia kalau dibuka baju kulit semua, Pak. Itu. Kalau binatang mah bukan kulit, yang tampak apa? Bulu. Nah, jadi walaupun binatang semua punya kulit, tapi rata-ratanya binatang kulitnya nanti akan tertutup oleh bulu-bulu. Pak, kulit kita ada bulunya enggak? Ada, ya. Setiap pori-pori itu keluar bulu. Ya. Cuma kumutnya Pak bulunya. Ya, sedikit. Nah, itu. Nah, sehingga manusia mah ketika tampak luarnya adalah dominan kulit, berbeda dengan binatang. Ya. Nah, makanya nanti dalam Islam ada aturan, manusia itu mesti berpakaian. Gitu. Nah, salah satu tujuan berpakaian yang paling pokok dalam syariat adalah untuk menutup aurat. Di surat Al-A'raf tadi ayat 26, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa. Nah, ketika Allah memerintahkan kita untuk berpakaian, satu, ya, untuk menutup aurat, yang kedua untuk perhiasan. Nah, di ayat yang lain Allah katakan, misalnya surat An-Nahl, fungsi pakaian itu adalah untuk melindungi tubuh kita dari cuaca panas dan dingin. Jadi lamun keur panas teu kapanasannya, Pak. Lamun usum diri sende katirisan, itu dengan pakaian. Ya. Apalagi sekarang katanya cuaca ekstrim, ya. Coba kalau kita tidak berpakaian, bagaimananya kulit kita. Nah, dan berbeda dengan binatang. Binatang mah tara di barajunya, Bu. Kenapa nggak usah pakai baju? Ya, dengan bulu-bulunya sudah terlindungi tubuhnya. Mata binatang-binatang itu kita lihatnya, walaupun cuaca panas, cuaca dingin, relatif aman walaupun tidak berpakaian. Nah, itu istilah bashar, ya, di dalam Al-Quran Allah menyebut manusia. Lalu yang ketiga, ikhwatul iman rahimakumullah, Allah sebut manusia di dalam Al-Quran itu dengan istilah, ya, al-anam. Nah, itu bisa kita temukan misalnya di surat Ar-Rahman ayat ke-10, wal ardo wadu'aha lil anam. Dan bumi ini kami ciptakan, kami sediakan segala isinya, fasilitasnya lil anam, untuk semua makhluk yang menghuni muka bumi ini. Termasuk di dalamnya adalah manusia, ya, makhluk-makhluk penghuni bumi itu. Bapak Ibu, kenapa manusia dalam Al-Quran disebutnya al-anam? Nah, kata anam, Mbak, itu masih satu akar kata, ya, dengan kata naum. Nama yanumu nauman. An-naumu. Apa artinya naum, Mbak? Tidur.
As-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah itu. Nah, kenapa manusia disebut anam, Pak? Karena manusia tidak bisa lepas dari kebiasaan suka tidur. Itu. Orang osok kulem, Bu. Osok katanya. Sehari semalam 24 jam waktu yang kita lalui, sepertiganya rata-rata digunakan untuk tidur. Sepertiga dari 24 jam berapa, Pak? 8 jam. Kita tidur sampai 8 jam, Pak? Cukup nggak? Nyampe 8 jam apa kurang 8 jam? Nah kan kata pakar kesehatan, sehari semalam manusia butuh waktu tidur sampai 8 jam. Tapi kalau dikatakan kita butuh waktu tidur sampai 8 jam, nampaknya itu adalah hitungan rata-rata sajanya, Pak. Artinya apa? Tidak semua manusia waktu tidurnya, durasi waktu tidurnya sama. Kadang ada yang bisa kurang dari 8 jam, Pak. 7 jam, 6 jam, 5 jam. Bahkan ada yang 4 jam sehari itu. Nah biasanya orang super sibuk, Pak, waktu tidurnya sedikit kan. Pulang kerjanya, pekerjaan belum selesai di kantor, bawa ke rumah jadi PR, dikerjakan sampai tengah malam baru selesai. Jam 12 baru bisa tidur. Harus bangun lagi jam 4. Berarti 4 jam tidurnya. Pak, tapi jangan salah, Pak. Allah katakan di Al-Quran, orang yang bertakwa juga bukan orang yang kerjaannya tidur melulu, Pak. Orang bertakwa itu, Bu, waktu tidurnya sedikit. Lihat surat Ad-Dariyat ayat 15 sampai 18. Allah katakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ada di dalam surga-surga dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mendapatkan berbagai fasilitas surga yang Allah berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika musinin, karena dulu mereka ketika hidup di dunia termasuk musinin, orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Nah, di antara kebaikan-kebaikan yang biasa mereka lakukan ketika di dunia dulu apa? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit waktu malam yang mereka gunakan untuk tidur. Kenapa sedikit tidurnya, Pak? Bil ashari hum yastagfirun. Karena di waktu-waktu sahur, waktu janari, sepertiga malam terakhir, nah ashar itu jamar di kata sahurnya. Yastagfirun, mereka bangun beristighfar, mohon ampunan kepada Allah, diantaranya melalui sholat malam. Nah jadi Bapak Ibu ikhwatu iman, Pak, kalau orang yang bertakwa tidur jam 9 misalnya, tidak akan parat sampai setengah 5 subuhnya. Itu. Pastinya akhir malam jam 2 minimal jam 3 mereka bangun bil ashar, di waktu-waktu sahur. Itu. Nah sahur itu, Kak, nama waktunya untuk sepertiga malam terakhir. Nah biasanya waktu sahur itu kalau di bulan Ramadan atau bagi orang-orang yang mau berpuasa biasa digunakan untuk makan sebagai persiapan berpuasa di siang hari. Nah makanya makan di waktu sepertiga malam terakhir menjelang subuh sering disebut dengan makan sahur. Nah padahal istilah sahur itu bukan aktivitas makannya, Pak. Sahur itu waktunya. Tapi biasanya waktu tersebut digunakan untuk makan. Maka disebut makan sahur. Nah, itu. Seperti di kita istilah takjil, Pak, begitu ya. Takjil itu apa? Takjil itu bersegera, gura-giru. Nah, tapi di kita mah takjil itu jadi kolaknya, Pak. Jadi kolak, jadi es sambur, cilok, bala-bala, gehu itu. Di masjid ada takjil tuh jenis itu. Naon takjil teh makanan, Pak. Nah kalau ada makanan-makanan yang disiapkan menjelang maghrib yang manis-manis utamanya disebut takjil. Kenapa? Karena memang biasanya makanan minuman seperti itu disiapkan bagi orang yang mau buka puasa supaya takjil, Pak. Apa takjil itu? Menyegerakan waktu berbukanya. Karena memang sunnahnya kalau sudah datang waktu maghribnya, datang waktu berbuka, kita jangan tunda-tunda, segera berbuka. Nah itu. Nah itu takjil. Nah jadi sahur juga sama seperti itu. Sahur itu nama waktu, dan di waktu itu biasanya digunakan orang untuk makan persiapan berpuasa. Makanya makan di waktu sering disebut makan sahur. Nah, itu.
Itu. Nah itu jadi orang yang bertakwa, kembali kata Al-Quran, orang yang bertakwa tidak banyak tidurnya, sedikit tidurnya. Nah itu menunjukkan bahwa kalau tadi ada hitungan 8 jam kita tidur sehari, itu bukan hitungan mutlak namanya, tapi itu hitungan rata-rata saja, tergantung orangnya Pak. Ada yang bisa kurang 8 jam, atau bisa juga ada orang yang tidur 8 jam sehari tidak cukup Pak. Ya. Misalnya begini, habis Isya jam 8 sudah tidur, terus bangun-bangun setengah 5, sekarang subuh setengah 5 kan ya, subuh setengah 5 baru bangun 8 Pak, jam 8 sampai jam setengah 5 berapa jam Pak? Itu kan sudah 8 jam setengah ya. Dari jam 8 setelah Isya sampai setengah 5 itu sudah 8 jam setengah, di atas standar tuh. Nah kalau Ramadan kayak kemarin kan, habis kuliah subuh atau habis sholat subuh tidur lagi. Bangun-bangun setengah 7, persiapan berangkat ke tempat kerja. Jam 11 tempat kerja apa? Geus hayu wae nya. Tunuh sare deh sampai jam istirahat. Pulang kerja sore-sore, diundang ke pengajian seperti ini, baru duduk 1/4 jam Pak, sudah tibrak lagi. Nah kalau begitu berarti tidur 8 jam tidak cukup. Nah itu namanya biasanya orang seperti itu kena penyakit tumor ya Pak. Gitu. Non tumor Pak? Tukang molor. Pelor. Tekop nempel molor. Jahe. Naon Pak jahe? Sanes janda herang. Jago hees. Si tumorangnya Bu. Si tukang molor tiberang. Komo kayak bulan puasa kemarin, memang ada orang yang siang itu kerjaan tidur mulu tuh. Habis kuliah subuh tidur, bangun-bangun zuhur, habis sholat zuhur tidur lagi, bangun-bangun asar, habis asar orang lain mah nya ngebuburit persiapan maghrib Pak, ieu mah sare keneh wae nya, hudang-hudang maghrib. Alasanana tenang, janapan bulan Ramadan mah nya tidurnya juga jadi ibadah. Orang berpuasa mah tidurnya juga jadi ibadah. Bapak Ibu, kalaunya ada yang mengatakan orang yang berpuasa tidurnya juga ibadah, itu bukan menjadi dalil Pak untuk orang yang berpuasa kerjaannya tidur melulu. Nah maksudnya orang yang berpuasa tidurnya juga ibadah, artinya apa? Orang yang sedang berpuasa Pak, kalau dia tidur maka tidurnya itu dia sedang beribadah. Apa maksud tidur sedang beribadah? Karena sedang puasa. Nah itu maksudnya. Bukan jadi sare wae-nya Pak puasa. Nah kalau orang berpuasa kerjaannya tidur melulunya Pak, bangunnya pas waktu sholat aja, nah itu mah dalilnya lain lagi. Kan ada riwayatnya Pak. Man koma Ramadana sumanama sumakoma sumanama sumakoma sumanama fahuwa minasyuribiyin. Kan ada. Siapa orang yang bangun di bulan Ramadan kemudian tidur, bangun lagi tidur, lagi bangun lagi tidur, lagi fahuwa minasyuribiyin, maka dia termasuk pengikutnya Mbah Surip. Nah, jadi lamun bangun lagi tidur lagi eta mah Mbah Surip. Nah itu artinya bahwa tidur tidak mesti 8 jam sehari gitu. Nah jadi kalau manusia disebut al-anam dalam Al-Quran, kenapa? Karena manusia itu tidak bisa lepas dari kebiasaan suka tidur. Makanya Pak, kalau di majelis ilmu seperti ini ada yang suka nundutan Pak, tong digenggereuhkeun we. Namanya juga anam. Manusia mah kerjaannya tidur. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, Allah menyebut manusia di dalam Al-Quran dengan istilah al-insan. Nah itu banyak ayatnya. Innal insana lafi khusrin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sebagainya. Nah kenapa manusia disebut al-insan, ikhwatu iman? Nah ada satu pakar bahasa menyebutkan salah satu asal usul kata insan itu dari kata nasya yansa nisyanan. Artinya apa? Lupa. Itu. Nah kenapa manusia disebut insan? Karena manusia itu memang pelupa. Jalmi mah sok hilapan, sok pohoan ya Bu. Bu, orang sok hilap? Oh, sok sering? Sering, banyak.
Bu, kunaon teu angkat ka pangaosan kamari? Aduh, hilang. Itu. Kemarin tuh bulan Ramadan aya bapak-bapak jam 11 cecelebekan barang tuang, Pak. Siga nu kasetanan itu. Digaruh khususnya, "Pak, kunaon geuning saom? Kunaon geuning tuang? Panuju saom?" Aduh, hilang. Bari geus wareg bae. Itu. Nah, itu lupa. Itu. Bahkan nanti kan ada orang yang memang lupanya kabina-bina nyapa pohoanana teh kacida eta teh. Ibu-ibu berangkat ke kota belanja dengan anaknya, hari pulang sendirian. Ibu dah ke mana? Aduh, buat tinggalin cenah. Ada. Bapak-bapaknya, Pak. Ya, nyaba dengan istrinya, ya. Istirahat di rest area-nya. Hari pulang sendirian, Pak. Bojona ka kantun. Duh, poho sugan teh jeung pamajikan cenah itu. Nah, itu lupa. Nah, itu. Nah, makanya dalam bahasa Sunda, Pak, kalau orangnya memiliki sifat lupanya pohoan kacida pan sok digeungeureuhkeun ku bahasa urang nasia teh atuh pohoan-pohoan teuing nasia naon nasia teh poho nasia teh pohoan-pohoan teuing. Nah, itu pelupa. Bapak Ibu ikhwatu iman, sifat lupa itu manusiawinya, Pak. Nah, bahkan nanti lupa itu, Pak, ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Sisi positif lupa apa? Dengan lupa nanti kita bisa melupakan hal-hal yang membuat kita kecewa, yang menjadi sumber penderitaan kita, yang menyusahkan kita. Nah, kalau kita tidak ada sifat lupa, Pak, kita akan kecewa seumur-umur. Betul nggak? Ibu kehilangan dompet, eusina 10 juta nya itu. Haneueul teh, Bu? Iya, haneueul. Emut wae teh lamun hilang dompet eusina 10 juta. Di pikiran sabar alami. Cobi Bapak Ibu. Bu, kalau kita tidak lupa dengan peristiwa itu, terus haneueul saumur-umur eta teh. Mikiran duit nu leungit bari teu puguh di mana eta teh. Nah, itu. Jadi dengan adanya sifat lupa, kekecewaan yang menimpa diri kita karena apapun yang terjadi yang membuat hati kita tidak senang, nah itu bisa dilupakan. Itu. Bapak Ibu, kita ditinggal orang yang sangat dicintai ya. Suami ditinggal istrinya, istri ditinggal suaminya, orang tua ditinggal anaknya, anak ditinggal orang tuanya. Begitu sangat terpukul hatinya. Teringat bagaimana kenangan-kenangan yang indah ketika hidup bersama si bapak, bersama si ibunya. Kabayangnya, nepi ka teu hilang. Sampai ada ibu-ibu yang ketika ditinggal mati oleh suaminya tidak cukup berkabung 3 hari, bahkan tidak cukup 3 minggu, bahkan tidak cukup 3 bulan. Ngahulang we nya, Bu, geus semester teh nya, ngemutan si bapak. Akhirnya kumaha? Kan sok dibebenyokeun. Tos tong diemutan wae nya. Kunaon Bu tong diemutan wae? Lamun emut wae gering punya. Nah, makanya ketika ada sifat lupa kita bisa menghilangkan hal-hal yang membuat kita bisa menderita. Makanya orang-orang seperti nanti sering ya diajak untuk apa namanya? Jalan-jalan mulah mending piknik urang berang-berangkeun. Nah, untuk apa? Untuk menghilangkan ya, sesuatu yang membuat dia kecewa. Siga ayahnya, Pak, barudak ngora diputuskeun ku kabogohna ya. Kan nyeri hate eta teh teu puguh-puguh diputuskeun nya, Bu, naon masalahna cenah. Nepi ka sataun teu poho-poho nya. Paribasa gering nangtung ngalang layung. Inget wae gitu. Nepi ka akhirna jadi lagu pannya, Bu. Lumpuhkanlah ingatanku cenah pan gitu. Nah, jadi ingatannya ingin dilumpuhkan, Pak. Kenapa? Karena kalau terus ingatnya, dia akan terus menderita seumur-umur. Nah, itu positifnya sifat lupa itu di situ. Jadi apapun yang membuat kita kecewa, membuat hati tidak bahagia, musibah, bencana yang menderita kita, itu akan segera bisa dilupakan dengan sifat lupa itu. Nah, tapi negatifnya nanti, sifat lupa ini, Bapak Ibu ikhwatu iman, itu sering dimanfaatkan, Pak Bu, oleh setan, oleh iblisnya, supaya nanti manusia itu banyak melupakan Allah. Jadi poho ka pangeranana. Di surat Al-Mujadilah ayat ke-19 Allah berfirman,
Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Setan berhasil menguasai mereka, umat manusia, sampai mereka lupa dari mengingat Allah. Ulaika hizbus syaiton, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang menjadi pengikut setan, anggota partainya setan, Pak. Nah itu hizbus syaiton, itu partai setan kan. Siapa orang yang menjadi anggota partai setan? Orang-orang yang berhasil diperdaya oleh setan sampai dia lupa kepada Allah. Nah jadi sifat lupa yang ada pada diri kita nanti sering dimanfaatkan oleh setan supaya kita melupakan Allah. Orang berbuat dosa, orang berbuat maksiat itu karena dilupakan oleh Allah. Orang berbuat baik tidak jadinya Bu melakukan kebaikan, bisa jadi dilupakan oleh setan. Kayak tadi ibu-ibunya ditanya, Bu kenapa nggak berangkat ke pengajian? Aduh lupa. Nah bisa jadi dilupakan oleh setan. Kan banyak nanti kasus-kasus orang lupa melakukan kebaikan karena dilupakan oleh setan. Bapak Ibu, ada kisah Nabi Yusuf ya. Ketika dia di penjara, kemudian diikuti oleh 2 pelayan istana masuk penjara. Nah kemudian 2 pelayan istana yang dituduh melakukan kejahatan itu belum terbukti siapa yang salah, siapa yang benar. Nah lalu kedua orang itu bermimpi. Yang satu bermimpi dia memeras anggur, yang satu bermimpi kepalanya dipatuk ular, burung, Mbak. Nah itu. Nah kemudian minta takwil kepada Nabi Yusuf, apa arti mimpi-mimpi mereka itu? Maka ditakwilah mimpi mereka oleh Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, kamu yang memeras anggur nanti akan kembali ke istana dan menjadi pelayan kerajaan di situ. Berarti kamu termasuk orang yang tidak melakukan kesalahan. Nah kamu yang dipatuknya burung kepalanya, nanti kamu akan dihukum pancung, berarti kamulah yang melakukan kesalahan itu. Nah setelah mereka keluar dari penjara, Pak, Nabi Yusuf titip pesan kepada orang yang diduga akan selamat, yang akan kembali ke istana itu. Di surat Yusuf ayat ke-43 kalau nggak salah. Wa qala lilladzi zanna annahu najim min humad kurni inda rabbik. Nabi Yusuf berkata kepada orang yang diduga dia akan selamat, tidak akan dihukum pancung oleh raja. Udkurni inda rabbik, kasih taunya kepada raja, aku masih di penjara ini, aku ingin keluar. Nah ketika diamanatkan seperti itu Pak, maka orang tadi lupa. Fa'ansahus syaitanu dzikra rabbih. Lalu setan menjadikan dia lupa untuk menyampaikan pesan Nabi Yusuf kepada sang raja. Pala bisa pisisni bidasinin. Artinya akhirnya bagaimana? Nabi Yusuf Pak tinggal di penjara sampai 7 tahun. Cobalah mau diwartoskeun ka raja moal 7 tahun di penjara, nak pohoeun Pak 7 tahun di penjara. Nah dilupakan oleh setan kata ayat tadi. Atau ada juga kisah Nabi Musa ketika mau ketemu dengan Nabi Khidir, Bapak Ibunya, di surat apa Pak? Surat Al-Kahfi ayat 62-nya. Falamma jawaza qala li fatahu atina qada'ana laqad lakina min safarina hadana soba. Ketika Nabi Musa sudah berjalan jauh dan dia merasa capek, lalu bilang kepada muridnya, coba buka makanan. Nah, aku mau makan, lapar ya. Menurang mah timbal. Nah kemudian pas buka makanan Pak, dia bilang, aduh Cina, tadi ketika kita sedang istirahat dekat batu, ikan yang kita bawa loncat ke laut. Padahal ikan itu sudah matang Pak, mau dimakan tapi hirup deui, ngajeleng ke lautnya. Nah saya lupa mau ingatkan kepada engkau, wa ma ansanihu illa syaitanu adzkurah, dan tidak ada yang melupakannya muridnya Nabi Musa untuk menginformasikannya loncatnya ikan itu ke laut, kecuali setan yang membuat dia lupa. Nah jadi banyak kasus-kasus ketika orang melakukan kebaikan lalu tidak jadi melakukan kebaikan, lupa untuk melakukannya karena dilupakan oleh setan. Bahkan bukan cuma lupa melakukan kebaikan, sampai dengan sifat lupa itu manusia diperdaya oleh setan untuk berbuat maksiat kepada Allah, melanggar aturan Allah. Kisah Nabi Adam, Bapak Ibu ikhwatu iman, di Al-Quran, kenapa Nabi Adam dulu beliau sampai melanggar perintah Allah untuk jangan mendekati pohon di surga itu. Nah, itu.
Di surat Toha ayat 114 Allah berfirman, walaqad ahidna ila adama fanasiya walam najid lahu asma. Dan sungguh kami telah mengambil perjanjian dengan Adam, fanasiya, lalu dia lupa. Apa ini maksud janji Allah kepada Nabi Adam, Pak? Nah, perjanjian Allah dengan Nabi Adam seperti yang disebutkan dalam kisah-kisah Nabi Adam ketika Allah tempatkan mereka, Nabi Adam dan Siti Hawa di surga. Di surat Al-Baqarah ada, di surat Al-A'raf juga ada. Kata Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhis syajarata fatakuna minaz zalimin. Kata Allah, Adam, Hawa, silahkan kalian tinggal di surga. Apapun yang ada di surga ini semuanya buat kamu. Makanan, minuman, buah-buahan, silahkan kalian nikmati. Cuma satu kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah. Kalian berdua jangan berani-berani dekati pohon ini. Pak, Bu, ketika Nabi Adam dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon tadi, nah, larangan ini dimanfaatkan oleh setan untuk memperdaya Nabi Adam sampai dia harus melanggar larangan Allah tadi. Nah, di surat Toha ayat 120-nya ada bahasa iblis ketika menggoda Nabi Adam. Kata iblis waktu itu, ya Adamu, hal aduluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan kepadanya sebuah pohon yang akan membuat kamu kekal menjadi penghuni surga yang abadi. Nah, jadi kalau bahasa kita mah, Pak, waktu itu Nabi Adam dibujuk, dirayu oleh iblis supaya melanggar larangan Allah tadi. Adam, bagaimana kamu di surga ini? Betah enggak? Ya, betah itu. Sampai tahun berapa kalian tinggal di sini? Enggak tahu juga. Tapi betah, pasti betah. Segala ayahnya, Pak. Nah, kalau kamu mau tinggal di sini lama, karena betah menjadi ahli surga, aku akan tunjukkan kalian caranya kalian untuk menjadi ahli surga yang abadi. Bagaimana kata Nabi Adam? Kata iblis, coba lihat di sana. Itu ada sebuah pohon. Nah, pohon itu kata iblis namanya syajaratil khuldi, adalah pohon khuldi. Bapak Ibu, kalau kita sering mendengar cerita, buah apakah yang dimakan oleh Nabi Adam di surga dengan Siti Hawa? Padahal itu buah yang dilarang oleh Allah, sering disebut dengan buah khuldi. Pak, istilah buah khuldi, istilah pohon khuldi itu bukan nama yang diberikan oleh Allah. Tapi itu nama yang diberikan oleh setan, iblis waktu itu, Pak. Tujuannya untuk apa? Untuk memperdaya Nabi Adam. Karena Allah mah tidak pernah ngasih nama pohon itu pohon apa, buah itu namanya buah apa, nggak ada. Di surat Al-Baqarah, di surat Al-A'raf, Allah cukup menyebutkan la taqraba hadhis syajarah. Jangan kalian dekati pohon ini. Pohon apa? Apa namanya? Nggak ada namanya. Nggak ada. Jangan kalian dekati pohon ini. Pohon apa? Nggak ada namanya. Nggak tahu juga apa. Duka pohon naon itu? Duka tanggal cawunya. Duka tanggal rambutan, duka tangkal lengkeng gitu, gak ada namanya. Tapi siga nama apa tangkal kadunya, ya Pak. Si nama tangkal kadu itu, kadu montong, pan montong di deketan, montong di tulang. Nah, artinya apa? Tidak ada namanya pohon itu. Nah, tapi oleh iblis dikasih nama pohon itu, namanya syajaratil khuldi, pohon keabadian. Untuk apa? Istahwada tadi, untuk memperdaya Nabi Adam supaya dia melanggar perintah Allah tadi. Nah, kenapa akhirnya Nabi Adam melanggar larangan Allah? Pohon yang kata Allah jangan kalian dekati, bukan cuma didekati, Pak, tapi malah diambil buahnya lalu dimakan oleh mereka berdua. Bapak Ibu ikhwatu iman, kenapa Nabi Adam waktu itu sampai berani melanggar larangan Allah, sampai berani memakan buah dari pohon itu, padahal itu pohon terlarang? Maka kata Allah, nasia, dasarnya Nabi Adam lupa, lebih tepatnya dilupakan oleh setan sampai dia harus melanggar syariat Allah. Nah, akhirnya kita juga manusia apa sama ya.
Ketika banyak orang terjerumus kepada perbuatan dosa, perbuatan maksiat, melanggar aturan Allah, dasarnya adalah lupanya. Dan itu dimanfaatkan oleh setan supaya kita bisa melupakan Allah. Ada orang yang tiap harinya nggak pernah sholat, Pak. Padahal ngakunya muslim. Padahal kan orang muslim wajib sholat sehari berapa kali? 5 kali. Tapi kunaon manehna tara sholat, Pak. Pohoeun, Pak, itu teh. Jadi pohokeun ku setan karena perintah sholat. Di bulan Ramadan kemarin banyak orang yang mengaku muslim tidak puasa, Pak. Banyak, Pak. Kenapa ngaku muslim tidak puasa padahal puasa hukumnya wajib? Dalilnya ada di Al-Quran, di hadis, sering disampaikan oleh mubaliknya. Dia itu lupa puasa, Pak. Kenapa lupa? Dilupakan oleh setan sampai dia harus melanggar aturan Allah. Itu banyak orang-orangnya. Ketika dia lupa kepada Allah karena dilupakan oleh setan. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu ikhwatu iman. Pak, ketika kita sedang sholat, Pak, sering lupa kepada Allah enggak? Sering. Sholat itu kan tujuannya untuk mengingat Allah. Surat Al-Kahfi 14, surat Toha ya, surat Toha 14. Aqimis sholata lidzikri, lakukanlah sholat lidzikri supaya engkau ingat kepadaku. Tapi nyatanya Pak Bu, banyak orang ketika sholat bukan ingat kepada Allahnya, Pak. Leres Bu, ke sholat orang teh kalah ingat ka tukang kiridit banyak, kalah ingat karena artos hilap nyimpen pan itu teh, bukan ingat kepada Allah. Nah, banyak orang ketika sholat bahkan dari mulai takbir sampai salam dia lupa kepada Allah. Padahal sholat itu tujuannya untuk mengingat Allah. Kenapa orang sholat dia lupa kepada Allah padahal sholat adalah untuk mengingat Allah? Karena ketika sholat kita dibikin lupa kepada Allah. Kusaha, Pak? Ku setan sina pohon ke Allah lah gitu. Jadi sifat lupa itu sering dimanfaatkan oleh setan untuk melakukan dosa dan maksiat, atau paling tidak lupa untuk melakukan kebaikan. Makanya di sini Nabi dalam sebuah hadis pernah mengatakan al-insanu mahalul khotawan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Di hadis yang lain kullu bani adama khotaun, setiap anak-anak Adam itu adalah khata, pelaku dosa, Pak. Artinya kalau bicara manusia apapun, tidak mungkin ada manusia yang benar-benar steril dari dosa. Dalam arti tidak pernah berbuat dosa, nggak mungkin ada, Pak. Selama dia adalah manusia, maka potensi dia untuk melakukan dosa. Kalau nanti ada orang yang bisa bersih dari dosa, bukan berarti dia tidak pernah berbuat dosa. Dia bisa jadi pernah melakukan dosa, tapi dia selalu berusaha membersihkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Nah, itu manusia. Jadi sehebat apapun dia orangnya, berimannya, sehebat apapun dia orang yang solehnya, jadi sakumah hebatna iman, sakumah solehna jalminya, Pak. Sealim apapun dia kalau ulama, bahkan setakwa apapun dia kalau orang yang bertakwa, selama dia manusia tidak akan pernah luput dari dosa. Bapak Ibu ikhwatu iman, di surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, ketika di situ Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, gitu. Kan Allah berkata begini, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, siapa orang yang bertakwa di situ? Allah sebutkan ciri-cirinya. Pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang yang selalu menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, ketika susah ataupun senang, ketika banyak uangnya atau sedikit uangnya. Kalau tukang dagang, tukang bisnis, tukang icalan menyebu nuju rame, nuju marema atau keur tiizinnya, semangat berimpaknya tidak pernah surut. Itu. Nah, jadi tidak ada bahasa begini Pak orang bertakwa, Ustaz punten abdi moal tiasa nitip sodakoh ka masjid ka madrasah ayeuna mah. Kunaon Pak Haji? Wayahna nuju tiiseun. Moal aya bahasa kitunya, Pak.
Jadi orang yang bertakwa mah ketikanya rame, ketika sepinya infak terus dikeluarkan. Kecuali nanti nominalnya angkanya yang berbeda, Pak. Kalau dagang sedang rame-ramenya kayak bulan Ramadan kemarin menjelang lebarannya gitu, bisa nitip sodakoh ke masjid 10 juta misalnya, lamun kerti isen mawayahna ngan 8,5 juta Pak. Nah itu. Jadi nominalnya yang berbeda, semangat infaknya tidak pernah surut. Nah itu yunfikuna bisarawad daro. Yang kedua, wal kadiminal goit, orang yang bertakwa adalah orang yang bisa mengendalikan amarah, tidak mudah marah, bukan berarti tidak bisa marah. Nah orang misalnya diperlakukan dolim Pak, ya normal ya marah misalnya, tapi tidak setiapnya anu piamekeun bakal diamek. Sekiranya dia bisa bersabar, dia akan tahan diri, tidak membalas kejahatan orang itu. Nah itu kaziminal ghaid, kendalikan amarah. Yang ketiga, wal afina aninas, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Orang berbuat salah, berbuat dolim kepada dirinya, selain tidak dibalas, lalu dia maafkan kesalahan orang itu. Nih, itu. Jadi minta maaf, oke nyapa sudah dikasih maaf duluan. Nah itu afina aninas. Lalu yang keempat, ciri orang yang bertakwa kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, adalah orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Artinya orang yang mampu membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Itu mana ihsan itu. Nah terus yang kelima di ayat itu Allah sebutkan ciri orang-orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila dia berbuat fahisyah, berbuat keji atau menzolimi dirinya sendiri, artinya orang-orang yang apabila dia berbuat dosa, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, maka dia ingat kepada Allah kembali lalu istighfar, mohon ampunan Allah untuk dosa-dosanya. Bapak Ibu, ketika Allah menyebutkan Pak, orang-orang yang apabila dia berbuat dosanya lalu ingat kepada Allah dan beristighfar, Pak, yang berbuat dosa di sini siapa? Ahli maksiat atau orang baik-baik? Orang baik-baik Pak, bukan ahli maksiat. Allah sebutkan orang yang berbuat dosa di sini adalah orang yang bertakwa. Kan itu ciri orang yang bertakwa, al-muttaqin. Salah satu cirinya adalah idza fa'alu fahisyah, apabila dia berbuat dosa. Maka berarti ayat ini mengisyaratkan setakwa apapun manusia, selama dia manusia tidak akan pernah luput dari perbuatan dosa. Cuma bedanya Bapak Ibu, ketika orang bertakwa berbuat dosa, tidak akan terus-terusan dia dalam perbuatan dosanya. Orang bertakwa mah ketika berbuat dosa dzakarullah, lalu dia ingat kembali kepada Allah, sadar diri bahwa dosa yang dia lakukan karena dia melupakan aturan Allah, lalu beristighfar. Nah itu orang yang bertakwanya Pak. Kan nanti ada orang yang berbuat dosanya itu, lalu kemudian dia tidak merasa berbuat dosa lagi karena sudah biasanya Pak, terus dosa dikerjakan tidak pernah berhenti. Sampai orang ketika sudah terbiasa berbuat dosa kan teu asa dosa deui Pak. Aya tukang mabok nyapa unggal peuting mabok kayaknya. Asa teu dosa mabok teh. Leres kitu. Nepi ka sapeuting teu mabok Pak. Aduh cenah kuring peuting kamari teu mabok dikodoan Pak. Teu mabok sapeuting. Asa boga hutang teu migawe dosa. Nah ada orang berbuat dosa seperti itu karena sudah terbiasa seperti tidak berbuat dosa. Maaf di kita Pak, kejahatan korupsinya gitu. Karena sudah dianggap biasa, koruptor melakukan korupsi asa teh dosa. Betul Pak? Itu asa teh dosa, asa dianggap biasa we korupsi teh gitu. Bahkan yang ada apanya saling menutupi kejahatan itu. Kemarin kan waktu bulan Ramadan ramai ya Pak Mahfud MD dengan anggota dewan berdebat tentang angka transaksi yang sampai 349 triliun itu. Nah yang menarik Pak, ada pernyataan anggota dewan, dia bilang, Pak Mahfud ngapain kita ngobrol kayak begini harus di medsos sampai orang semua tahu, atau ngobrol bab korupsi mah urang ngariungnya di kantor gitunya, dan uki mah geus biasa aja. Kita anggota dewan orang-orang yang berdisiplin aja untuk menutupinya kejahatan-kejahatan di antara kita. Pak, orang-orang tahu kalau temannya berbuat korupsi dianggap biasa. Dan saya juga sama beren gitu ya, saling menutupi.
Itulah bejatnya Pak orang-orang pejabat di kita. Jadi menganggap korupsi sebagai sesuatu hal yang biasa. Pantesannya Pak negara kita menjadi seperti ini. Sampai kata Pak Mahfud, andaikan negara kita diurus oleh orang-orang yang benar, pejabatnya tidak korup, dijamin satu negara kita tidak akan punya hutang sampai 7.000 triliun lebih. Yang kedua, setiap orang yang hidup di Indonesia, orang tua sampai anak-anak, bahkan anak yang baru lahir pun, itu akan mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar 20 juta per jiwa, Pak. Kalau negara kita tidak dikorupsi, Pak. Tapi yang terjadi apa, Pak? Karena korupsi dari atas sampai ke bawahnya, pejabat korupsi dianggap biasa, bahkan namun ayah pejabat korupsi teh anehnya Pak, siapa teh galib jadi pejabat yang mengkorupsi, kan begitu. Akhirnya apa? Negara kita sampai hari ini Pak, seperti ini. Sumber daya alam dikeruk habis, hasilnya tidak ada. Hutang negara sampai sekarang tidak pernah bisa terbayar-bayar, bahkan yang ada semakin tambah. Rakyat yang miskin jumlah sampai puluhan juta. Kenapa? Karena kejahatan korupsi, Pak. Itu. Bahkan sekarang Pak ada upayanya. Kejahatan seperti ini terus harus dilestarikan. Dan siapapun pemimpin yang akan memimpin negeri ini harus bisa melunasi kejahatan-kejahatan seperti ini, Pak. Kalau kita memperhatikan sekarang 1 tahun ke depan lagi akan persiapan pemilihan presiden, Pak. Kan siapa sosok presiden yang akan dipilih itu? Itu ada orang, ada pihak-pihak yang ketika mencari pemimpin, mencari presiden adalah orang-orang yang bisa melindungi kejahatan itu, Pak. Nah, itulah jahatnya korupsi. Kenapa? Karena sudah dianggap biasa. Nah, jadi kembali, kalau orang-orang yang bertakwa, sekalipun dia adalah manusianya, tidak akan pernah luput dari dosa. Nah, bedanya orang yang bertakwa ketika dia berbuat dosa, dzakarullah, dia akan segera ingat kepada Allah, pastagfaru, lalu memohon ampunan Allah untuk dosa-dosanya. Nah, makanya di hadis Nabi tadi tentang manusia, Pak, kullu bani adama khataun, setiap anak-anak Adam itu adalah pelaku dosa. Dan kata Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya pelaku dosa adalah orang yang mau segera bertaubat kepada Allah atas dosa-dosanya. Bapak Ibu ikhwati iman rahimakumullah, bulan Ramadan kemarin sudah kita lewatinya. Seminggunya lebih kita sudah melewati bulan Ramadan. Nah, biasanya Ramadan sering dimanfaatkan orang-orang sebagai upaya pertobatan atas dosa-dosanya. Dengan apa? Dengan sering mendekatkan diri kepada Allah, banyak melakukan amal kebaikan, rajin dia beribadah. Harapannya apa? Dengan ibadah itu akan menjadi wasilah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, Ramadan sebagai sarana pertobatan akan berhasil, Pak, membuat dosa-dosa kita menjadi lebur, dengan catatan setelah Ramadan kita tidak kembali lagi menjadi pelaku dosa. Karena syarat tobat yang benar, kalau di surat Al-Tahrim ayat 8 disebut taubatan nasuha. Taubat yang disebut taubat nasuha itu ketika orang pertama berhenti dari berbuat dosa, kemudian mohon ampun kepada Allah, menyesali dosa-dosanya, tidak akan mengulangi. Dan ciri taubat yang benar adalah ketika orang bisa melanjutkan amal-amal kebaikan setelah dia meninggalkan perbuatan dosa-dosanya. Makanya mudah-mudahan Ramadan lewat, di bulan Syawal kita terus bisa menjaga amaliyah kebaikan yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan kemarin untuk terus menjadi kebiasaan kita sehari-hari walaupun sudah bukan di bulan Ramadan lagi. Karena ada indikasi biasanya orang soleh, orang bager, orang dermawan, orang rajin baca Quran, orang rajin sholat malam teh ngan saromadanan unggulnya, Pak, itu. Padahal ciri kesolehan itu adalah ketika dia bisa istiqomah dan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama bulan Ramadan untuk terus meningkat. Bahkan Syawal itu artinya meningkat. Jadi tos Ramadan bukan turun kembalinya menjadi orang yang malas-malasan dalam beribadah. Bapak Ibu ikhwati iman rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tadhkirah untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.